Halo semua, selamat datang kembali di channel konten film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pertama kali tepatnya 10 tahun lalu, yaitu pada tahun 2012 dengan judul The Battery. Film ini adalah garapan dari sutradara sekaligus pemain kenamaan yaitu Jeremy Gardner, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris yang berasal di Amerika Serikat, antara lain Jeremy Gardner sendiri yang berperan sebagai Ben, lalu juga ada Adam Cronenhan sebagai Mikey, dan juga ada Alana O'Brien sebagai Annie. Memiliki sebuah alur cerita yang terkesan ringan, bahkan cukup mudah untuk dipahami bagi penonton. Film ini bercerita tentang dua pemuda atlet baseball yang sudah menempuh beberapa waktu bersama-sama untuk bertahan hidup dari kiamat zombie yang kini mengintai keselamatan mereka. Dimulai dari suka, duka, bahkan derita mereka lalui bersama-sama, meski mereka memiliki segi karakter berbeda, namun sebuah masalah demi masalah sepatutnya tidak mampu membuat mereka menjauh karena mereka saling membutuhkan. Hingga di satu waktu, kebuntuan kini menimpa mereka. Ketika mereka sendiri harus diberikan sebuah ujian berat, karena mereka harus terjebak di dalam mobil berhari-hari, sampai-sampai gangguan kejiwaan dari mereka sedikit terganggu akibat tekanan yang tidak kunjung bisa mereka atasi. Baiklah, demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan puluhan pekan setelah wabah zombie kini menyebar ke seluruh dunia sehingga menyisakan sedikit umat manusia, yang mana di antaranya ada dua orang sahabat bernama Mikey dan juga Ben, di mana Mikey dan Ben tadinya adalah seorang atlet baseball yang kini bersama-sama melakukan kehidupan demi kehidupan di kiamat zombie ini. Sebagai pengenalan karakter dengan singkat, Mikey merupakan seorang pecinta kebersihan, jadi sampai saat ini juga Mikey belum pernah membunuh zombie satupun. Sementara itu, Ben yang merupakan pria yang sangat jorok dan pemberani, sekiranya harus terus-terusan menjaga kehidupan Mikey karena ia mengerti jikalau ia tidak mampu membunuh zombie. Sepanjang minggu melakukan perjalanan-perjalanan untuk bertahan hidup, mereka yang tidak bisa bertahan dari satu tempat terus-terusan berkelana mencari setiap rumah untuk bisa mereka tempati sementara, sembari mencari persediaan untuk kehidupan mereka. Hingga di suatu hari, di tengah berkelana yang sering mereka lakukan dengan berjalan kaki, mereka tampaknya dibuat beruntung ketika mereka menemukan sebuah mobil yang tampak normal, meski sebelumnya Ben harus menghabisi satu zombie yang ada di kursi pengemudi. Dirasa senang karena mereka memiliki kendaraan, hal itu memacu mereka yang tidak kenal lelah, kini mulai melakukan sebuah perjalanan demi perjalanan tanpa arah dan tetap melakukan rutinitas mereka dengan menelusuri setiap rumah. Setelah melalui perjalanan yang menguras tenaga dan juga pikiran, mereka pun kini singgah di suatu tempat untuk mencoba memperbaiki walkie-talkie yang mereka temukan. Namun di saat mereka tengah mencoba walkie-talkie itu, tanpa disangka-sangka mereka pun memasuki saluran orang lain, yang mana artinya masih ada kehidupan lain di luar sana. Dirasa jika hal ini akan menjadi acuan hidup baru bagi mereka, Mikey yang lelah hidup terus-terusan bersama dengan Ben yang berbeda dalam segi perilaku dengannya, lantas memohon pada orang yang berbicara di walkie-talkie bernama Annie untuk mengizinkannya bergabung dalam kelompok itu. Namun mengingat di kiamat zombie ini semua orang tidak dapat dipercaya, permohonan dari Mikey tampaknya hanya dijadikan angin lalu karena mereka langsung memutuskan saluran tersebut. Hari demi hari pun kini terus berlalu. Semenjak tahu ada yang selamat selain mereka, Mikey selalu saja menghubungi Annie untuk bisa sekiranya membawa mereka untuk bergabung di kelompoknya. Walau segala cara sudah ia coba, ia selalu berakhir dengan kesal karena pesannya itu tidak pernah mendapatkan sebuah jawaban. Ketika hari berganti pagi, terlihat Mikey yang masih tertidur kini ditinggalkan oleh Ben yang mencoba membersihkan diri di sungai. Namun ketika tertidur, Mikey dibuat panik ketika tak lama kemudian muncullah satu zombie yang menghampiri mobil dengan mencoba menyerangnya. Namun bukannya panik, Mikey justru yang memiliki pikiran lain, mengingat zombie di hadapannya begitu cantik, mulai memanfaatkan situasi untuk meluapkan segala nafsunya. Tahayal belum kunjung usai, Ben yang kini menghampiri hanya bisa tertawa lebar, menyaksikan sang teman yang bertindak gila mengingat sekian lama mereka tidak bertemu seorang wanita. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan, dan di sana mereka pun menemukan sebuah rumah, di mana Mikey yang temperamental lantas merengek pada Ben untuk bisa beristirahat semalam di dalam rumah saja,
karena ia bosan harus tidur di dalam mobil bersama dengan Ben. Dengan sebuah kejujuran jikalau Ben sendiri tercium bau, hal itu membuatnya tidak merasa nyaman. Melihat situasi sifat dari Mikey yang tidak begitu berani, karena selalu saja berlindung di belakang Ben, Ben sendiri yang ingin membuat sang teman dalam rasa berani, kini mulai bertindak gila dengan mengirimkan satu zombie untuk sekiranya dihabisi oleh Mikey di dalam kamar. Dalam kepergian yang tidak tentu arah seperti orang gila, Ben yang kini bertanya pada Mikey, memacunya menjelaskan jikalau ia merasa frustasi. Setelah berhasil menghubungi Annie kembali, Annie mengarahkannya untuk menjauh, karena jika mereka mendekat, pastinya kelompok Annie takkan senang dan akan menyerang mereka. Hal itu membuat Ben yang mengerti berusaha menenangkan Mikey untuk tidak memikirkan orang lain, karena sejauh ini pun mereka berdua telah melalui berbagai hal bersama-sama. Setelah kejadian yang memancing keberanian dari Mikey keluar, Mikey kini berubah menjadi pria yang menyendiri dengan banyak berbincang bersama dengan Ben. Sampai suatu waktu mereka yang berniat menguras bahan bakar dari mobil yang ditinggalkan. Secara tiba-tiba, sebuah hal mengejutkan menimpa mereka tatkala Mikey kini disandra oleh seorang pria yang ingin merampas mobil mereka. Meski panik dalam situasi ini, namun Ben yang tampak santai mencoba bernegosiasi jika ia akan melemparkan senjata, dan pria tersebut diarahkan untuk melepaskan Mikey sebelum ia membiarkannya pergi bersama mobil yang ia inginkan. Namun Ben yang terkenal pintar dalam hal berwawasan, kini berhasil memutar sebuah situasi menjadi tampaknya terkendali. Hingga tak lama kemudian setelah kejadian yang cukup membuat Mikey tegang, tiba-tiba datanglah kembali sebuah mobil yang mana di dalam mobil itu terdapat seorang wanita dan seorang pria. Yang mana mereka mengatakan bahwa mobil yang telah dibawa oleh penjahat itu adalah mobil ia sendiri yang telah dicuri. Namun di sini merasa jika Mikey mengenal suara dari sang wanita, Mikey yang berkata jika itu adalah Anna malah mendapatkan sebuah lesatan peluru yang tertancap panas di area kaki Ben. Di mana ancaman Annie di walkie-talkie memanglah benar, karena mereka diarahkan untuk menjauh karena mereka sendiri bukanlah orang baik yang pastinya akan membuat mereka menderita. Di mana Annie yang leluasa karena tidak mendapatkan perlawanan, kini melemparkan kunci mobil milik Ben ke area semak-semak, sehingga meski kepergian Annie telah berlangsung lama, mereka yang tidak kunjung menemukan kunci hanya bisa pasrah tatkala hari mulai gelap dan memutuskan bermalam di mobil saja. Meski hari ini mereka telah melalui langkah gila dengan bertemu beberapa orang pemarah, nyatanya masalah mereka pun tak terhenti sampai di situ ketika di malam harinya di saat mereka tertidur, mereka tidak sengaja menyalakan sebuah lampu yang menyorot kepada para zombie-zombie yang cukup banyak menghampiri. Yang mereka yakini mungkin para zombie akan pergi, nyatanya setelah beberapa waktu menunggu di dalam mobil, bahkan menghabiskan seharian sampai beberapa hari, para zombie tidak kunjung pergi. Hal itu memacu mereka yang tidak bisa menghirup udara segar, yang ada malah bayang-bayang gila dari suara zombie yang tidak kunjung berhenti, memacu mereka sedikitnya mulai kehilangan akal waras, karena mereka terus terpaku pada satu titik yang tidak mampu mereka akhiri. Melihat kondisi persediaan makanan semakin menipis, Mikey yang tidak tahan lagi dengan keadaan yang mereka alami itu, berusaha bertindak berani, karena ia sendiri sadar jika hanya ia yang mampu melakukan mengingat Ben beberapa hari yang lalu mendapatkan tembakan di area kaki. Di mana tanpa banyak berpikir kembali setelah mematangkan diri untuk memulai, Mikey berusaha keluar dari mobil dengan sebuah alasan singkat karena ia berencana menjauhkan para zombie dari mobil. Memang benar secara singkat Mikey berhasil keluar dengan baik dan beberapa waktu menjauhkan para zombie. Namun hadirnya Mikey kembali justru membuat Ben panik ketika ia membawa sebuah kabar jikalau ia telah tergigit, disertai dengan kembali para zombie yang kini memenuhi area mobil. Merasa tidak bisa berbuat apapun, Ben yang benar-benar tidak bisa berpikir jernih, mau tidak mau harus mengakhiri kehidupan sang teman yang sejauh ini telah melalui berbagai hari dari hal sulit, senang, bahkan kesalahpahaman yang tidak ada yang bisa membayar kenangan indah bersama rekannya itu. Setelah kepergian sang rekan, Ben yang telah 1 pekan berada di dalam mobil dengan keheningan dan juga ditemani oleh mayat sang rekan, Ben yang benar-benar putus asa dan ingin bertindak lebih berani dari ini, lantas mulai membuka saluran walkie-talkie dengan memberikan sebuah pesan ancaman pada Annie, karena akibat sifat keji dari Annie,
Sang rekan telah tewas setelah berusaha berjuang keluar dari petaka yang Eni berikan. Maka dari itu, karena tidak terima dengan situasi ini, Ben berencana balas dendam pada Eni dengan mengumpulkan segala emosi yang sudah tidak mampu ia tahan lagi. Hingga film pun ini selesai.